Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Asy Fitriani dalam Pendidikan Agama Islam dengan materi lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Pengertian iman kepada Allah. Iman kepada Allah ialah meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Sesuai dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalam ba'id. Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Nya, kemudian maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa 136. Cara beriman kepada Allah. Cara beriman kepada Allah adalah selain meyakini dalam hati, juga disertai dengan ikrar atau diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Dengan demikian, seseorang dianggap mukmin yang sempurna apabila telah memenuhi ketiga unsur keimanan tersebut. Sebab ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Fungsi beriman kepada Allah mendorong seseorang untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan kepatuhan. 2. Mendorong seseorang untuk selalu berbuat kebajikan, sebab keimanan kepada Allah akan menyadarkan manusia bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar segala yang dilakukan manusia. Ketiga, mendorong seseorang ikhlas beramal, sebab semua amal manusia, sekalipun tidak diketahui oleh sesama manusia, tetap diketahui dan dilihat oleh Allah. 4. Menjadikan seseorang tidak cepat putus asa dalam menghadapi persoalan hidup, sebab dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah, kita dapat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna. Pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu Asma dan Al-Husna. Asma adalah jamak, sedangkan kata tunggalnya adalah ismun yang artinya nama. Al-Husna artinya indah atau bagus. Dengan demikian, kata Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungan dan kekuasaannya. Mengamalkan Asmaul Husna sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bahkan, Allah menganjurkan untuk selalu mengikutkan Asmaul Husna itu dalam doa yang dipanjatkan. Sebagaimana firman Allah, Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Wadarul ladina yuhliduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf ayat 180. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk yang belum terjadi dan sedang terjadi diketahui oleh Allah. Bahkan, peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Allah maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk. Semua berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah. Ini menandakan bahwa Allah teliti dalam menciptakan makhluknya. Demikian pula Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Sesuai dengan. Yang ketiga adalah As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah maha mendengar semua apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Dalil Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut, dan Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan, seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna. Asmaul Husna Al-Khabir, perilakunya kita terus-menerus mencari ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Kedua, Al-Khabir, kita harus waspada dan teliti betul apa yang kita lakukan atau yang kita lakukan. Kita harus teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang teliti akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Ketiga, As-Sami, kita mau mendengar orang lain yang sedang berbicara. Terlebih lagi jika yang sedang berbicara adalah guru atau orang tua kita. Lalu, bagaimana sikap kita jika kita tidak senang terhadap apa yang mereka sampaikan? Tentu kita harus sampaikan hal itu dengan lawan bicara kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Keempat, Al-Basir, melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah atau manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain, selalu mendapat pertolongan dari Allah. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia, akhirat, dan sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah mendapat kerugian. Terima kasih sudah melihat video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.